You will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. And know that I will be with you, always. Tepat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia memerintahkan para rasulnya agar tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus telah menjanjikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal, yang akan menyertai rasul-rasulnya dan semua orang percaya di segala zaman hingga akhir zaman. Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk beriman kepada Kristus dan berita Injil. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa untuk hidup dalam seluruh kehendak dan perintah Allah. Roh Kuduslah yang menjadikan semua orang percaya untuk mampu memberitakan Injil Kerajaan Sorga sampai ke ujung dunia manapun. Dan kesaksian mereka menjadi efektif dan berdampak besar bagi dunia. Dan Roh Kuduslah yang akan menjadikan semua orang percaya untuk mampu memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusannya hingga Dia datang kembali menjemput setiap orang percaya untuk masuk dalam kemuliaannya. Sungguh betapa luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Oke, baik. Shalom semuanya. Oh, kurang makan. Shalom semuanya. Masih kurang makan. Iya, karena faktanya memang belum makan ya. Jadi kita tidak menyalahi fakta. Kita nggak akan lama-lama. Mulai hari ini kita masuk di dalam pembahasan yang baru. Kita masuk ke sermon series yang baru, yaitu Numa, ya. Tulisannya pneuma, tapi bacanya Numa, seperti cuma N-U-M-A gitu ya. Artinya Roh Kudus ya, Roh Kudus. Kita akan belajar tentang doktrin Roh Kudus, bagaimana kita bisa memahami pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya. Apakah kita bisa memahami sesuai yang Alkitab ajarkan, atau jangan sampai selama ini kita memahami Roh Kudus sesuai dengan apa yang biasa orang perkenalkan. Beda ya, orang perkenalkan dengan Alkitab jelaskan itu beda. Bisa saja berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita bahas tentang Kristen progresif ya. Kak John berharap mungkin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan kalian bisa diskusikan itu dalam e-group kalian masing-masing. Bagi yang belum ber-e-group juga nanti kita bisa buka forum ya teman-teman, kalau bisa mau bertanya, bukan hari ini tentunya, tetapi kalau mau bertanya bisa lewat WA, bisa juga japri ke kakak-kakak rohani kalian masing-masing ya. Ada Poucuk, ada pokoknya para leader semua, bisa juga ke Kak John juga ya. Kalau tahu ada bisa cari nomornya Kak John juga bisa dapat. Nomor-nomor para leader juga bisa didapatkan pada saat kalian masuk di dalam grup WA Energize ya. Nah, oke, kita hari ini akan membahas tentang Parakletos. Sama-sama katakan Parakletos. Ya, teman-teman, ini bukan pertama kali tentunya mendengarkan kata Parakletos, betul? Betul atau enggak? Enggak, Kak. Ini baru pertama kali, Kak ya. Selama ini kurang mendengarkan. Enggak apa-apa, kita enggak akan menghakimi, tapi hanya menghujat. Oke, enggak. Bercanda ya. Kita akan mengenal pribadi Roh Kudus, Parakletos. Who is he? Kenapa pakai he, Kak? Emang tahu dia gendernya laki-laki? Oh, oke. Kita karena tidak bisa mengganti kata ganti daripada oknum ilahi ini ya, paling sering dipakai adalah ya kata ganti pria. Tapi itu bukan bicara soal perbedaan gender. Oh, harus feminis, Kak. Itu minggu lalu kita sudah bahas ya. Di Kristen progresif mereka juga termasuk di dalam gerakan-gerakan ekstrim. Ya, seperti oke, kita nggak akan nostalgia, tapi kita akan tetap memandang jauh ke depan, yaitu asik mengenal pribadi Roh Kudus. Pertama-tama kita lihat dulu siapa sebenarnya pribadi Roh Kudus ini, ya. Teman-teman coba lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Di sini dikatakan tentang hal mendukakan Roh Kudus. Oke. Nah, kita mau belajar
dari ayat ini mau menemukan kebenaran apa tentang pribadi Roh Kudus? Coba kita baca bersama-sama. Bisa kelihatan? Oke, by the way, kita ada proyektor baru. Alah, sombong banget. Enggak juga ya, enggak. Tapi begini, memang ada program dari misi. Misi membantu untuk bisa mengupgrade setiap alat-alat multimedia kita yang bisa terjangkau. Ada PC baru, monitor baru, dan juga proyektor baru. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangannya dong. Ya. Minta maaf karena layarnya belum kebeli. Ya, screen-nya harusnya lebih besar dari ini karena kemampuannya bisa 4 meter. Jadi harusnya bisa lebih lebar lagi gitu. Jadi seakan-akan seperti Videotron gitu ya. Awalnya misi pengen buat Videotron di sini, tetapi sangat riskan karena ini bukan ruang milik Energize. Ini ruang serbaguna. Semua orang bisa pakai. Dan untuk PIC bertanggung jawab maintenance, wah itu kayaknya ribet. Jadi oleh karena itu kita tidak Videotron, tapi ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Oke, kita baca Efesus 4 ayat 30, baca sama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Teman-teman, rupanya Roh Kudus ini bisa didukakan. Oh, kok bisa? Iya, karena Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah person. Kalau namanya pribadi, person, berarti dia punya perasaan. Dia punya pikiran. Dia punya kehendak. Dia punya segala macam emosi sebagaimana pribadi. Ya walaupun sampai hari ini pun kita mempelajari pribadi Roh Kudus sebatas yang kita bisa mampu mendeskripsikan tentang sosok personal, sosok pribadi. Oh, pribadi punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak, dia punya emosi, dia bisa berduka. Nah, teman-teman, Roh Kudus bukan it. Kata ganti benda. Dia bukan power yang keluar dari Allah saja, tapi dia adalah pribadi. Karena kalau kita menganggap Roh Kudus adalah kuasa doang, maka kita lihat bahwa Roh Kudus adalah pesuruh. Maka Roh Kudus posisinya mungkin akan sederajat dengan malaikat. Enggak, ya. Tetapi Roh Kudus adalah bagian dari satu komunitas yang utuh, yang esa, yang disebut sebagai Tritunggal. Oknum yang ketiga. Pribadi yang ketiga. Sama-sama, pribadi ketiga. Ya, sebelum nanti teman-teman masuk ke CF Christianity First sudah belajar doktrin Roh Kudus di sini. Ya, Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga, dan dia adalah sesosok personal. Dia adalah pribadi yang bisa punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya emosi dan bisa berduka. Kenapa ini penting? Sama seperti kalau kita memiliki hubungan, misalnya Kak John menikah dengan istrinya Kak John, Kak Meli, ya. Waktu Kak John menikah dengan Kak Meli, Kak John rupanya awal kali pernikahan ketika kami hidup bersama, rupanya ada hal yang Kak John tidak betul-betul memahami pribadi dari Kak Meli. Demikian juga Kak Meli belum memahami sepenuhnya tentang pribadinya Kak John. Karena mungkin masa-masa waktu kita mau saling bersahabat atau kita ada PDKT dan sebagainya, mungkin kita tampil secara bisa tipuan, bisa TP, tahu TP? Tebar pesona gitu ya. Jadi, parfum lah di mana-mana. Padahal aslinya keringatnya kalau nggak mandi sejam aja bahaya gitu. Sekilo bisa tercium. Enggak. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kita memandang Roh Kudus seperti pribadi, maka kita akan perlu belajar pribadinya seperti apa. Pribadi ini seperti apa? Kehendaknya seperti apa? Pikirannya seperti apa? Sehingga kita sama-sama mengkalibrasi diri kita seperti yang Roh Kudus ini lakukan. Kenapa? Sebab begini, teman-teman, begitu banyak kejahatan terjadi di dunia ini sebenarnya karena ketika kita tidak betul-betul memahami Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu sebagai pribadi yang harusnya kita jaga perasaan, jaga kehendaknya, jaga setiap apa yang Roh Kudus pikirkan, rasakan, emosionalnya dan sebagainya di dalam diri kita. Perhatikan di next slide berikutnya. Francis Chan
mengatakan bahwa saya yakin jika kita benar-benar mempedulikan kesedihan Roh Kudus, kita bisa mendukakan hati Roh Kudus. Tadi di Efesus katakan demikian. Rupanya kalau kita bisa peduli tentang kesedihan Roh Kudus, ini memang agak-agak kurang familiar kita perhatikan, tetapi kalau Efesus katakan, jangan sampai kamu dukakan Roh Kudus. Artinya, kalau kita betul-betul pikirkan dan pedulikan kesedihan Roh Kudus dalam gereja, maka perkelahian, perceraian, bahkan perpecahan yang terjadi, baik di rumah, di keluarga, di gereja, di mana saja, bisa berkurang kalau kita mempedulikan kesedihan Roh Kudus. Mungkin penyebabnya bukanlah karena kita kurang rasa percaya, kurang belajar dan sebagainya, kurang untuk melatih diri untuk lebih mengasihi dan sebagainya, tetapi melainkan kurang perhatian, kurang peka terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Makanya Francis Chan mengatakan, saya berdoa suatu hari nanti orang percaya akan mempedulikan kesedihan Roh Kudus daripada kesedihan mereka sendiri. Banyak ya, generasi sekarang adalah generasi di mana orang lebih mempedulikan, saya lagi bersedih, saya lagi berduka, saya lagi ini, saya putus, saya, me generation. Padahal Roh Kudus katakan, aku mencurahkan Rohku ke atasmu supaya dia memimpin kita. Sehingga kita tidak di-drive oleh emosi kita, perasaan kita, pikiran kita yang sangat subjektif dan sudah terkorup oleh karena dosa, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Iya. Sehingga kita tidak lagi mementingkan pikiran kita, apalagi hawa nafsu kita, tidak. Tapi karena Roh Kudus yang memimpin kita. Next slide selanjutnya. Pada saat papa saya meninggal tahun 2018, ya, kami sekeluarga memiliki sosok, ya, papa saya adalah sosok one man. Bukan one man show ya, tapi maksudnya gimana? Dia bisa segalanya, dia handle segalanya, gereja dia tangani segalanya, dan kami ini seperti bukan jadi pion di belakang, tidak, dia melindungi kami, dia memperlengkapi kami, dia mempersiapkan kami, dia menjaga kami, membimbing kami. Dan pada saat papa saya meninggal, hilang semua harapan kami, hilang semua benteng kami yang kami rasa, ini bagaimana? Rupanya kami sadari, di dalam hidup kami ini, kami butuh bergantung kepada sosok yang lebih dari diri. Makanya ada papa, ada gembala sidang gitu ya. Dia seorang ayah, dia seorang kepala rumah tangga, dan dia juga seorang gembala sidang, dia seorang pendeta. Posisinya adalah di atas. Kalau mau dibilang, dia adalah atasan atas segala hal. Lalu pada saat dia hilang, dia meninggal, gak ada lagi perlindungan, gak ada lagi harapan. Disinilah kita sadari teman-teman, siapapun di antara kita sebenarnya butuh pendamping. Dan pendamping itu adalah pribadi yang lebih besar daripada kita. Karena nggak usah pakai bahasa Inggris, kita nggak mampu. Kita nggak mampu berjalan sendirian. Pakai bahasa Inggris tapi nggak ngerti. Apa? Kita nggak mampu berjalan sendirian. Dan kita hanya butuh pendamping yang lebih hebat dari kita. Katakan amin. Makanya sama-sama katakan, kita perlu pendamping. Oke, next slide selanjutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ini adalah ayat utama kita yang tadi cuma pembuka, dan ini ayat utama kita. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan teman-teman, rupanya di sini dikatakan ada bagian yang di-highlight warna kuning, penolong yang lain. Dia akan menyertai selama-lamanya. Dia adalah Roh kebenaran, dan Dia akan menyertai, Dia diam di dalam diri kita masing-masing. Katakan amin. Next Kak, slide selanjutnya. Rupanya teman-teman, kalau kita perhatikan, pendamping kita itu siapa? Siapa yang kita butuh pendamping yang lebih hebat daripada kita? Rupanya dia adalah penolong yang lain, yang sama seperti Yesus, yang sama seperti Allah Bapa. Maka pendamping itu adalah Allah sendiri. Katakan amin.
Ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah Roh Allah itu sendiri. Teman-teman, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, dikatakan bahwa bumi, langit diciptakan, belum berbentuk, gelap gulita, samudra raya, ada gelombang yang begitu dahsyat, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada saat itu banyak teolog yang menafsirkan bahwa Roh Allah adalah kuasa yang mengendalikan chaos, kehancuran, kegelapan, kekacauan supaya mempersiapkan bagi penciptaan. Wow. Dia adalah kuasa yang menenangkan. Dia kuasa yang menertibkan. To make order. Semuanya teratur. Sehingga penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 semuanya dijalankan dengan atas kuasa Roh Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Amin? Iya. Dan Roh yang sama ada dalam diri kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia melayakkan kita. Dia mau memimpin kita supaya kita hidup dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat di bawah kolong langit bumi ini. Nah, oleh karena ini perlu sekali supaya kita memahami, rupanya pendamping itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan. Siapa kita? Manusia hina, debu tanah, penuh keberdosaan, tetapi Allah mau memimpin kita. Ya, ini adalah sebuah undangan, teman-teman, bagi semua orang yang merasa diri saya tidak layak Tuhan, saya penuh kejahatan, saya banyak dosa. Sadari itu, teman-teman. Sadari itu dan akui di hadapan Tuhan, ya, saya tidak layak untuk dipimpin Tuhan sebenarnya. Tetapi tidak ada lagi jalan keluar selain daripada Tuhan yang pimpin saya, supaya saya keluar dari keterikatan dosa ini. Sampai kita mati, teman-teman, kita akan bergumul dengan kedagingan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita melawan dan berperang hari demi hari melawan kedagingan kita. Amin. Next, Kak. Makanya Yesus menegaskan agar murid-muridnya tidak perlu takut. Teman-teman, tidak perlu takut akan masa depan saat Yesus meninggalkan murid-murid, saat Yesus tidak kelihatan lagi secara fisik sampai tahun 2024 ini. Kita tak perlu takut, sebab karena ada satu pribadi. Pribadi itu punya hakikat yang sama, dan pribadi itu dia adalah Roh Kudus, adalah Allah itu sendiri. Dia akan menyertai setiap orang percaya, menyertai para rasulnya, menyertai murid-muridnya, menyertai orang-orang percaya, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, bapak-bapak gereja, bapak-bapak reformasi. Sampai tahun ini gereja-gereja di seluruh dunia dipegang, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Jika selama ini murid-murid merasa aman saat bersama-sama dengan Yesus, bersama Roh Kudus mereka pun akan aman. Yesus kelihatan secara fisik 2000 tahun yang lalu. Tapi dia bilang, aku harus pergi. Adalah berguna kalau aku pergi supaya aku mengutus penolong yang lain kepadamu. Karena kalau Yesus dalam wujudnya sebagai manusia, dia adalah Allah, betul. Dia omnipresent, betul. Tapi dia membatasi dirinya di dalam tubuh kemanusiaan. Makanya Yesus tidak bisa teleportasi, bukan teleportasi, tapi dia bisa hadir dalam berbagai macam tempat dalam waktu yang sama. Karena dia ada di dalam tubuh manusia. Tapi adalah berguna. Wah, kalau dia pergi ke surga, kembali menyediakan tempat. Tapi dia juga mengutus Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam saat yang bersamaan, tempat yang berbeda di seluruh dunia, Roh Kudus bekerja dalam gereja-gereja umatnya. Amin. Nah, next, Kak. Yang berikutnya kita belajar apa lagi? Pribadi Roh Kudus adalah penolong kita. Katakan sama-sama, penolong kita. Dia adalah penolong kita. Di dalam ayatnya yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunaninya, penolong yang lain ini adalah Parakletos. Next. Parakletos atau penolong. Terjemahannya adalah penolong atau pendamping. Dia akan mendampingi hidup kita sebagai, pertama, konselor. Yang kedua, sebagai penghibur. Sama-sama katakan, konselor dan penghibur. Ya, lebih semangat lagi. Konselor dan penghibur. Iya, waduh, ini udah banyak sekali nih.
lendir-lendir di sini, ya. Karena saking semangatnya, ayo teman-teman semangat juga, ya. Oke, konselor. Sebagai konselor dia akan menuntun dan mengarahkan. Dia akan memimpin kita untuk mengarahkan kemana, bimbing kita ke arah kemana. Sebagai penolong dia akan memberikan rasa aman dan nyaman, damai sejahtera. Saat kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi mungkin ada intimidasi iblis, Roh Kudus menenangkan kita. Kamu sudah diselamatkan. Jangan merasa dirimu menjadi terlalu jauh, menjadi terlalu hina yang membuat kamu menjauh daripada Tuhan. Ada orang kayak gitu. Waktu mereka jatuh dalam dosa, akhirnya sudahlah, saya sudah hina. Akhirnya lebih baik saya sekaligus jatuh, ya jatuh aja. Jangan, Roh Kudus justru memberi kepada kita pimpinan, tuntunan, dan rasa nyaman akan pengharapan Tuhan supaya kita kembali kepada Kristus. Sehingga sekali kita jatuh, 2 kali kita bangkit. 3 kali kita jatuh, 4 kali kita bangkit. Amin. Yang memampukan siapa? Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, pribadi Roh Kudus, dia akan memimpin dalam kebenaran. Katakan sama-sama, memimpin dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus, dia tidak akan memimpin kita kepada hal yang salah. Dia tidak akan pimpin kita untuk menikmati keberdosaan. Masih ingat video yang wawancara dengan artis film dewasa? Ada wawancara. Masih ingat? Ada yang belum ingat? Nanti bisa kunjungi YouTube-nya. Asik, promosi gitu ya. Ada YouTube Energize, ada recorded gitu ya. Ibadah recorded boleh ditonton lagi supaya oh iya, kalau kita miss minggu ini ya cek YouTube supaya tidak miss pembelajaran kita. Teman-teman, kita buat tema-tema ini bukan tanpa tujuan, ada tujuannya loh, gitu ya. Wah, udah gede-gede. Dikit lagi ya, dikit lagi. Oke, Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Next, Kak, slide selanjutnya. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita hidup tidak benar. Tidak mungkin ada orang yang katanya kelihatan, dia berbahasa roh, tetapi dia masih gosipin orang. Saya ragu roh apa yang ada dalam dirinya. Roh Kudus kah? Atau rohku? Gitu. Ya, nggak tahu. Saya ragu ada orang yang bisa sanggup berbahasa roh dalam setiap doa-doanya, tetapi dia masih terikat dengan percabulan dan sebagainya, kenajisan dan pikiran kotor dan sebagainya. Saya ragu dia dipimpin oleh roh siapa? Roh nenek moyang mungkin, bukan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak akan membiarkan kita hidup tidak benar. Sehingga dia akan begitu aktif mencuci. Membuat di dalam hati kita itu nggak enak setiap kali melakukan dosa. Jatuh dalam keberdosaan masih bisa. Tetapi ada rasa tidak enak yang membuat kita, ayo segera minta ampun kepada Tuhan. Bukan supaya saya setelah diampuni saya buat dosa lagi. Itu namanya bukan pertobatan. Pertobatan 180 derajat kembali berbalik arah. Ya. Apakah bisa melenceng? Bisa melenceng, tetapi ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk kembali kepada directnya Tuhan. Amin. Ya, Roh Kudus dia akan aktif mencuci hati kita yang mudah bengkok. Hati kita ini mudah bengkok. Tapi dengan kekuatan apa? Kekuatan kebenaran firman Tuhan. Makanya ada Roh Kudus yang memimpin kita, akan mendorong kita untuk gemar membaca firman Tuhan. Gemar ikut komunitas, gemar untuk mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya, gemar untuk kalau di hari-hari berikutnya saya dengarkan lewat YouTube, saya dengarkan lewat Spotify, ada banyak khotbah-khotbah, ada banyak seminar-seminar, ada banyak juga lagu-lagu rohani yang memberkati. Hidupnya rohani sekali ya Kak. Loh, jadi maksudmu bagaimana kawan? Jadi setelah terima Yesus lalu kita jadi sangat duniawi sekali? No! Dia memang memanggil kita untuk menjadi terang. Berarti kita berbeda dari kegelapan. Ya? Amin? Jangan terlalu cinta sama dunia. Kata-katanya salah. Jangan terlalu cinta. Jangan cinta dunia. Bukan jangan terlalu. Berarti boleh sedikit cinta dunia. Enggak! Tinggalkan dunia. The world behind me. The cross before me. Amin? Mana cross di sini? Enggak ada. Kalau di ruang utama ada the cross. Di samping kiri.
Ya betul ya? Ya di samping kiri, stage kita, panggung kita atau mimbar kita. Tapi di sini tidak ada. Wah, kita harus bikin salib. Enggak mesti. Oh, ada di situ. Ada. Ya, itu 1 tambah 1 sebenarnya. Oh, tapi tambahnya terlalu banyak. Oke, kita next slide selanjutnya. Ini yang terakhir ya. Ya, di belakang udah gini ya. Cuma di energize yang bisa gitu ya. Oke, ini ayat terakhir kita. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Kok cepat banget, Kak? Saya pengen, Kak. Khotbah yang 1 jam, Kak. Alasannya. Oke, kita lihat dulu. Nah, nanti senang ini. Kita ada open forum hari ini, habis ini ya. Jadi oleh karena itu, oke Elis, thank you. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Perhatikan, dicurahkan roh dari atas, yaitu Roh Kudus. Ini kapan nih Yesaya menulisnya? Ratusan tahun sebelum Yesus Kristus hadir. Tapi sudah dinubuatkan roh dari atas dicurahkan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Yes, kita akan makan buah-buahan. Bukan, ini sebuah penggambaran, ini sebuah simbol. Hidup kita yang kering akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya di dalam Roh Kudus. Maka kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, lebat. Di padang gurun selalu berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Keadilan, kebenaran, Roh Kudus tegakkan di dalam diri kita. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Orang korupsi tidak akan dapat ini. Orang yang korupsi tidak akan dapat damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Makanya teman-teman ini masih di ranah sekolah atau kuliah. Kalian suatu saat jadi pejabat, jangan pernah terpikirkan untuk korupsi. 3 ini tidak akan didapatkan. Mereka punya banyak uang, tapi mereka tidak dapat ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Tidur saja harus pakai obat tidur. Beli kasur, bisa mereka beli puluhan juta supaya apa? Supaya bisa tidur nyenyak, tapi pada faktanya susah mereka tidur nyenyak. Bantalnya dirancang untuk supaya tidak ngorok, padahal dia pengen tidur saja. Bantalnya bisa jutaan. Tapi ada orang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan, dipimpin Roh Kudus, tergeletak di lantai pun dia bisa tidur. Kenapa? Damai sejahtera di dalam hati kita, dipimpin oleh Roh Kudus, membawa kita ke dalam damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Katakan amin. Teman-teman, kalian masih muda, tapi kalian masa depan dari bangsa ini, dari gereja ini juga. Ya, Kak John dan para leaders, tidak akan selamanya kami ada di sini. Harus ada regenerasi. Harus dipersiapkan the next gen. Kalian ini next gen itu termasuk dari Tura, package. Makanya anak-anak dari package naik ke Energize. Saya lihat ada banyak yang tidak lanjut lagi di Energize. Pindah ke umum. Saya nggak tahu ada apa di umum. Ya. Bukan apa. Maksudnya ini loh habitat kalian gitu loh. Habitat kebersamaan. Tapi oke, mungkin ada beberapa penyesuaian supaya kita bisa saling bonding dan bisa terbuka dengan satu sama lainnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup firman ini dalam doa. Wah, cepat pulang. Enggak, belum pulang. Ya. Kita masih ada forum terbuka. Teman-teman, ini adalah momentum untuk kita menerima Roh Kudus. Kak John percaya kita semua ada di dalam hati kita ada Roh Kudus semua. Amin. Amin. Yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan hikmat sehingga setiap firman Tuhan didapatkan. Oh iya, yes Tuhan, yes Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Bukan pekerjaan otak kalian. Tidak. Pekerjaan Roh Kudus dalam hati kalian. Ya. Jadi, percayalah dan buka lebar-lebar hatimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja. Kak John akan berdoa untuk menutup khotbah ini dan juga untuk kita masuk dalam forum terbuka. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Walaupun singkat dan walaupun mungkin sangat terbatas penjelasan, tetapi biarlah Roh Kudus menolong kami bisa memahami dan menaruhkan dalam hati kami, lalu kami melakukannya dalam seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, sehingga Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, Tuhan pimpin kami senantiasa, untuk kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan pertolongan daripada Roh Kudus saja.
Habis ini Tuhan, kami akan melanjutkan forum terbuka, rapat terbuka bersama-sama dengan Energize People semua, supaya kami bisa mengembangkan pelayanan Energize lebih lagi ya Tuhan, kepada harapan dan cita-cita kami bersama yang tentunya di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat supaya selama forum terbuka ini Tuhan, Engkau yang bekerja memberikan hikmat bagi kami semua. Kami akan buka rapat terbuka bersama-sama dengan Energize People semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan